Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Febriadi Prasetyo dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang lembaga keuangan dan perbankan, serta mengaitkan dengan kondisi atau fenomena yang terjadi saat ini. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan atau institusi yang bergerak di bidang keuangan yang memiliki fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi, terutama dalam pembiayaan investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan dan lembaga keuangan bank dan non-bank. Contoh lembaga keuangan bank adalah Bank Indonesia, BRI, dan BNI. Sedangkan lembaga keuangan non-bank meliputi asuransi, pegadaian, dana pensiun, hingga fintech. Oke, selanjutnya pengertian bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan dan deposito. Bank memiliki peran sebagai financial intermediary atau perantara keuangan. Kemudian, secara singkat, sejarah perbankan dimulai dari zaman kuno seperti Babilonia, Yunani, dan Romawi. Lalu berkembang di Eropa, hingga akhirnya masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan, Indonesia mendirikan berbagai bank seperti Bank BNI dan BRI. Berikut adalah jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum memiliki layanan yang lengkap seperti transfer, pembayaran, dan transaksi internasional. Sedangkan BPR memiliki layanan yang terbatas dan tidak melayani lalu lintas pembayaran. Berdasarkan kepemilikan, bank dibagi menjadi bank milik pemerintah, swasta, asing, dan campuran. Berdasarkan status, ada bank devisa dan non-devisa. Dan berdasarkan sistem penetapan harga, terdapat bank konvensional yang menggunakan bunga, serta bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang standar Basel. Oke, di sini standar Basel merupakan aturan internasional yang dibuat untuk mengatur sistem perbankan agar lebih stabil dan mengurangi resiko. Basel pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 dan mulai diterapkan melalui Basel I pada tahun 1988. Dalam Basel I diperkenalkan konsep capital adequacy ratio atau CER, yaitu merupakan resiko kecukupan modal bank. Artinya, bank harus memiliki modal yang cukup untuk menanggung resiko kerugian. Kemudian berkembang menjadi Basel II dan Basel III yang lebih menekankan pada manajemen risiko, transparansi, dan ketahanan bank terhadap krisis ekonomi. Kemudian Bank Basel II dan III yang lebih menekankan pada manajemen risiko, transparansi terhadap krisis ekonomi. Selanjutnya, saya akan mengaitkan materi ini dengan kondisi saat ini perkembangan teknologi saat mempengaruhi dunia keuangan, terutama dengan munculnya fintech dan bank digital. Masyarakat semakin mudah dalam melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran, hingga pinjaman online. Namun, di sisi lain juga terdapat resiko seperti penyalahan gunaan data, pinjaman ilegal, serta kurangnya literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan khususnya bank sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Menurut opini saya, keberadaan lembaga keuangan sangat penting dalam kehidupan modern karena membantu memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Namun,
Pengawasan yang ketat juga perlu agar tidak terjadi penyalahgunaan dan resiko yang merugikan masyarakat. Oke, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan dan perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian, baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana serta menjaga stabilitas ekonomi melalui regulasi seperti standar Basel. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.